akhir 2020 Pak. Iya, September. artinya iya. Hmm. Itu sudah artinya sudah resmi itu kita buka. Oh, kita Iya. buka ya. Iya. Terus yang kemudian sampai sejauh ini pengembangannya bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau masalah pengembangan anunya Pak, itu kan banyak dari instansi lain yang membangun. Ada dari Dinas Pariwisata sendiri, dari Cipta Karya Provinsi, Cipta Karya Kabupaten, ada. Untuk pembangunannya Pak, alhamdulillah sampai sekarang itu ya tingkat wisatawannya ya lumayan ini Pak. Kalau pengunjungnya ini dari mana saja dia biasa? Biasanya itu yang wisatawan lokal Pak. Bahkan sekarang ada juga yang sampai dari Italia pernah Pak. Yang pas tahun kemarin pengunjung dari luar negeri dari Italia ada. Bogor, Jakarta juga anggota DPR RI Pak Insinyur juga sering kesini Pak. Oke. Di sudut desa senyuman berseri, Panjai hadir, hati pun terbuka luas. Matahari terbit menyinari desa, Panjai hadir, hatinya penuh tulus. Panjai hadir, masyarakat desa berkumpul. Panjai bicara, komitmen bersama, membangun desa dari hulu ke hilir. Peka besutra cinta terhadap desa. Oke. Perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kolaka. Nama destinasi wisatanya ini Puncak Indah Kapu. Puncak Indah Kapu yang terletak di Desa Sani-Sani, Desa Wisata Sani-Sani, Kabupaten Kolaka, Kecamatan Samaturu sini ya. Iya. Kecamatan Samaturu. Alhamdulillah perjalanan kita tadi sudah sangat luar biasa setelah melewati perkebunan cengkeh. Jalur yang cukup menantang. Hari ini kita akan mengeksplorasi, bercerita banyak tentang potensi desa wisata Sani-Sani ini, termasuk arah dan orientasi pengembangannya di masa datang. Pak Kadir, bisa dijelaskan ke kita soal awal mula sehingga destinasi wisata Puncak Indah Kapu ini dibuka awalnya sejak tahun berapa, dan saya terinspirasi atau maksudnya dari mana ininya? Kalau ini Pak, dari kepala desa sendiri, sejak itu karena COVID, dia bagaimana kita supaya kegiatan di desa ada, makanya dia beberapa tempat dia survei, akhirnya dia putuskan di sini, karena view-nya di sini ada lembah, bisa laut. Itu sejak tahun berapa, Pak? Itu akhir 2020, Pak. Iya, artinya iya. Itu sudah artinya sudah resmi itu kita buka. Oh, kita buka ya. Iya. Terus yang kemudian sampai sejauh ini pengembangannya bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau masalah pengembangan anunya Pak, itu kan banyak dari instansi lain yang membangun. Ada dari Dinas Pariwisata sendiri, dari Cipta Karya Provinsi, Cipta Karya Kabupaten, ada. Itu ya. Iya. Selanjutnya mungkin saya ingin tanya kepada Pak Hasan soal Pak Hasan kan termasuk orang yang istilahnya masuk di komunitas kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini sejak destinasi wisata desa wisata ini dibuka, Pak Hasan melihat perkembangannya seperti apa soal pengunjung, terus yang kemudian termasuk pengembangan yang dilakukan baik pemerintah desa maupun pihak-pihak dari kelompok sadar wisata sendiri misalnya. Bagaimana Pak? Jadi sejak dibukanya ini Pak di akhir 2020 Pak, tepatnya di bulan November, artinya antusias pengunjung itu pas dibuka, karena kebetulan juga waktu itu sudah diresmikan dari Pak Bupati sendiri, sudah di SK-kan sebagai desa wisata. Alhamdulillah artinya pengunjung ya lumayan ini Pak datang ke sini. Artinya setelah berlanjut ada pembangunan mulai dari pihak
pemerintah desa sendiri maupun dari pihak Pemda, juga dari pihak swasta ada juga yang turut membantu di sini untuk pembangunannya Pak. Alhamdulillah sampai sekarang itu ya tingkat wisatawannya ya lumayan ini Pak. Kalau pengunjungnya ini dari mana saja dia biasa? Biasanya itu yang wisatawan lokal Pak. Bahkan sekarang ada juga yang sampai dari Italia pernah Pak. Yang pas tahun kemarin pengunjung dari luar negeri dari Italia ada Bogor, Jakarta juga anggota DPR RI Pak Insinyur Ru juga sering ke sini Pak. Oke. Terus kalau dari teman-teman Pok Darwis, terus kan berkomunikasi dengan banyak pihak. Kalau bayangannya teman-teman tuh orientasi pengembangan desa wisata Sanisan ini kayak apa? Jadi kedepannya ini artinya tempat wisata ini harus namanya berkelanjutan Pak. Ya karena mengingat juga di sini banyak potensi yang dimiliki desa wisata Sanisan, jadi kedepannya memang kita antusiasnya itu tinggi sekali Pak, sesuai dengan motonya kami yaitu memahe for the world, artinya memulai dari sini Pak, dari desa wisata ini ke dunia Pak. Oke. Terus ini kan di sekitar kawasan desa wisata ini kan banyak cengkeh, terus yang kemudian apa daerah-daerah yang seperti disampaikan tadi bahwa akan dikembangkan misalnya wisata agro juga. Itu orientasi pengembangan ke depan itu kayak apa bayangannya teman-teman di sini? Jadi kan kebetulan di sini Pak, di puncak ini kan kebetulan perkebunan cengkeh. Jadi kedepannya itu mungkin kita akan bayangan yang kita ya Pak ya, kita mungkin membuat satu tempat pembibitan begitu, artinya mulai dari cara pengambilan atau pemilihan bibit cengkeh pokoknya sampai bisa panen begitu Pak. Mungkin ada edukasi untuk wisatawan mulai dari pembibitan sampai panen. Iya. Terus yang kemudian kalau pada sisi kontribusi pemerintah atau sentuhan-sentuhan yang sudah dilakukan baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, ini sudah sejauh apa di sini? Iya, kalau untuk pembangunannya Pak, alhamdulillah artinya sudah ada sentuhan dari baik dari pemerintah desa sendiri maupun dari pihak Pemda Kolaka sampai ke provinsi bahkan iya Pak. Dan kan kebetulan juga ini kita sudah masuk di 75 besar desa wisata seluruh Indonesia Pak. Kita masuk di situ di 75. Terus mungkin Pak Kadir mungkin sebagai orang yang istilahnya tahu betul soal lahan di sini, kalau selain karena yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa kan sudah banyak juga, pemerintah daerah sudah banyak. Tentu Pak Kadir punya harapan-harapan misalnya terhadap pengembangan destinasi wisata di sini, misalnya harapan sama pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat kayak apa? Ya, kalau dari pemerintah Pak itu alhamdulillah kita punya bersyukur sekali karena sudah banyak fasilitas yang dibangun. Iya. Kayak dari pusat itu Pak yang itu tower itu saja dari pusat juga itu. Terus harapannya mungkin harapan lain selain misalnya yang sudah dibangun ini masih ada lagi yang masih ada Pak, masih banyak. Misalnya kan tentu Pak Kadir juga punya bayangan di sini. Kita mau karena kan di sini ada yang camping, itu apa yang fasilitas yang masih kurang atau apa di sini? Jadi kalau yang untuk sekarang ini Pak, kalau glampingnya itu glampingnya baru 5, kalau yang besar 1, rumah tenda ada 5, rumah segitiga ada 6. Iya. Itu semua dikelola oleh ini ya? Iya, dikelola semua sama, artinya dari pemerintah sama, tinggal kita yang artinya. Kalau saya dengar tadi kerjasamanya antara pemilik lahan di sini dan pemerintah bagaimana Pak Kadir? Kalau aturan anunya sih 20% yang punya lahan. Sisanya? Ya artinya sisanya itu artinya pemerintah daerah sebagian, ada nanti hasilnya itu ke Pok Darwis. Mengelola. Iya. Oke. Terus yang kemudian Pak Hasan soal fasilitas ini kan sudah istilahnya sudah lumayan banyak. Bayangannya ke depan itu bisa harus ada
apalagi yang harus dibangun di sini? Karena kan kebetulan kita Pak di sini sudah ada master plan begitu Pak. Jadi artinya fasilitas yang ada di sini kan memang belum, artinya kalau dipikir baru 20%, artinya belum rampung. Jadi memang berkelanjutan Pak. Oh iya. Nantinya, master plan ini sudah secara keseluruhan? Iya, secara keseluruhan Pak. Oke. Iya. Bagian sini nanti dek dia Pak. Terus yang kemudian yang paling akhir mungkin harapannya ya, harapan terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terhadap pengembangan destinasi wisata di sini, bagaimana Pak Hasan? Jadi harapannya kami sebagai Pokdarus di sini khususnya Pak, mudah-mudahan nanti artinya bisa pemerintah baik dari kabupaten, provinsi sampai di pusat artinya ada perhatian khusus lah ya ke tempat ini, soalnya kita juga jalan atau akses ke sini Pak masih sangat-sangat memprihatinkan Pak, seperti yang Bapak tadi lalu ya, artinya ya cukup menantang ya Pak ya. Dan memang di sini Pak artinya punya potensi wisata yang ada, kita punya sini di bawah Pak khusus untuk Karung Jeram. Nah memang akses ke sana juga masih ini Pak. Jadi harapannya kami ke depannya itu mudah-mudahan artinya bisa lebih berkembang lah tempat ini supaya warga di sini Pak bisa menikmati yang namanya desa wisata ini sebagai salah satu mata pencaharian atau salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat di sini Pak, selain daripada hasil pertanian yang nanti. Oke. Mungkin yang paling penting sebetulnya dari destinasi wisata di desa Sani-Sani ini sebetulnya karena terintegrasi oleh banyak fasilitas atau apa, misalnya kayak di bawah ini ada sungai, terus yang kemudian dikelilingi oleh kawasan perkebunan cengkeh. Kita berharap di masa datang destinasi wisata Sani-Sani ini bisa terus menjadi perhatian dari semua pihak, seluruh stakeholder, kita saling bekerja sama, meningkatkan infrastruktur jalan, terus yang kemudian pengembangan kawasan pertanian di sekitar terus dikembangkan, sehingga itu akan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari destinasi wisata ini ke depan. Tentu kita berharap kalau destinasi wisata ini berkembang, maju, kawasan pertanian juga di sini tumbuh dan berkembang, kesejahteraan masyarakat di desa Sani-Sani, terus yang kemudian kecamatan Samatur dan Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pasti akan ikut bangkit. Mudah-mudahan semua kita terus berkolaborasi untuk pengembangan desa wisata Sani-Sani Kabupaten Kolaka ini. Oke.